Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 yang beranggotakan Muhammad Al-Samtutita Sabila Pratama Suhartono, Mutiara Maharani, Atika, Fidiatun Nafus, dan Aulia Jinandra Hadatul Aisyu akan mempresentasikan salah satu topik kajian dari the United Nations World Water Development Report 4 terkait Managing Water Report under Uncertainty and Risks. Seperti yang kita ketahui, air adalah sumber daya penting yang diperlukan untuk sustaining life and livelihood. Namun, seiring berjalannya waktu, kita dihadapkan berbagai tantangan, khususnya dalam pengelolaan air, di mana air dianggap sebagai the heart of decision making at all levels pada beberapa sektor secara horizontal dan beberapa skala secara vertikal. Kembali ke bahasan sebelumnya, bahwa banyak sekali perubahan yang terjadi di muka bumi, sehingga diperlukan adanya suatu ketahanan dalam struktur pengelolaan air. Salah satunya penataan formal hubungan antara spesialis teknis, pembuat keputusan pemerintah, dan masyarakat secara keseluruhan. Dalam topik ini diperlukan pemahaman tentang resiko dan ketidakpastian. Resiko diartikan sebagai dampak dari suatu keputusan, sedangkan ketidakpastian diartikan sebagai kurangnya pengetahuan terhadap apa yang terjadi dan tidak terjadi pada masa yang akan datang. Selanjutnya, berikut merupakan 12 faktor ketidakpastian dan resiko yang mempengaruhi pengelolaan air. Selanjutnya, peranan ekosistem juga dapat mempengaruhi pengelolaan terhadap ketidakpastian dan resiko. Contohnya yang pertama adalah fokus pada pengelolaan air, bukan pada infrastruktur. Misal, tujuannya pada penyimpanan air bersih, bukan untuk bendungan atau pabrik pengolahan. Yang kedua, yaitu jelajahi apa yang ditawarkan ekosistem dalam hal memenuhi tujuan pengelolaan yang diidentifikasi. Contohnya yaitu penyimpanan air dan mengurangi polusi, termasuk kegiatan konservasi. Dan yang ketiga adalah mengurangi ketidakpastian dan risiko yang terlibat dalam keputusan dengan mempertimbangkan semua jasa ekosistem yang terlibat. Selanjutnya adalah understanding anxiety and risk associated with each driver. Meningkatnya ketidakpastian dan risiko memerlukan adanya sebuah pendekatan yang berbeda dalam strategi pengelolaan air. Beberapa strategi dapat dilakukan. Yang pertama adalah mengubah beberapa kunci penggerak. Kunci penggerak di sini itu terdiri dari beberapa aspek. Yang pertama adalah sumber daya air. Sumber daya air ini meliputi air permukaan, air tanah, dan ekosistem. Yang kedua adalah pertanian. Dan ketiga adalah perubahan iklim dan variabilitas air. Keempat ada infrastruktur. Kelima adalah teknologi. Keenam adalah aspek demografi. Ketujuh ekonomi dan keamanan. Dan ke-8 tata kelola air. Kesembilan ada aspek politik. Dan terakhir adalah aspek etika dan budaya. Langkah kedua adalah masa lalu merupakan sebuah panduan yang buruk terhadap ketidakpastian yang akan terjadi masa depan. Analisis terhadap data historis memberikan gambaran baik dalam manajemen air. Akan tetapi, perubahan iklim menyebabkan analisis masa lalu kurang dapat diandalkan. Oleh karena itu, diperlukan analisis skenario untuk memprediksi manajemen air di masa depan. Langkah ketiga adalah mengintip sebuah kemungkinan yang akan terjadi masa depan. Ini kita memperkirakan hasil dari berbagai tren dan menganalisis risiko yang akan terjadi masa depan. Tiga situasi yang dapat diamati tersebut adalah memberi makan atau tidak memberi makan. Yang kedua, evolusi teknologi dan kesadaran lebih baik untuk ekonomi yang lebih hijau. Dan ketiga adalah kebijakan yang mendorong transisi ke ekonomi air yang berkelanjutan. Keempat adalah masa depan air dapat memberi keputusan yang lebih baik. Analisis yang lebih rasional diperlukan untuk memprediksi ketidakpastian manajemen air di masa depan. Oleh karena itu, diperlukan pengetahuan yang baik dalam mengambil keputusan sehingga dapat menghadapi sebuah risiko. Hal ini memerlukan analisis saintifik yang didukung oleh teknologi dan konsensus bersama. Oke, topik selanjutnya adalah unvalued water leads to an uncertain future. Kebijakan yang membentuk pengelolaan air umumnya dirumuskan oleh politisi dan pejabat di Departemen Perencanaan Ekonomi, Keuangan, dan Penggunaan Air. Investasi air dapat mendatangkan beragam keuntungan ekonomi, terutama dalam pertumbuhan dan penghasilan nasional yang dapat menyediakan keamanan terhadap fluktuasi ketersediaan air serta dukungan dalam ketangguhan menghadapi iklim jangka panjang. Katalis pertumbuhan dengan membuka berbagai macam kegiatan ekonomi yang baru yang sebelumnya tidak dapat dilakukan.
Yang ketiga adalah manfaat berkelanjutan dengan meningkatnya nilai serta kesejahteraan sepanjang siklus hidrologi. Menghargai nilai keuntungan sosioekonomi air sangat penting dalam memperbaiki keputusan pemerintah, organisasi internasional, komunitas donor, masyarakat, dan stakeholder lainnya. Kebalikannya, gagal dalam menghargai nilai air menjadi akar permasalahan dari kesalahan manajemen air. Pada dasarnya, air memiliki nilai ekonomi yang berbeda, seperti air irigasi, air industri, dan air hidropower umumnya memiliki nilai relatif yang lebih rendah dibanding air rumah tangga karena penggunaannya yang esensial. Terdapat 4 aspek utama dalam water allocation, yaitu water entitlement, water allocation, water service delivery, dan water use. Dalam melakukan water allocation terdapat pula 4 tantangan utama, seperti berikut ini. Selanjutnya adalah terkait transforming water management institution to deal with change. Dalam hal ini diperlukan adanya pengembangan cara-cara baru untuk memberikan informasi khusus kepada pembuat keputusan di pemerintah, serta kepada mereka yang terpengaruh oleh keputusan yang mereka ambil. Lembaga pengelola air semakin perlu meningkatkan metode penilaian mereka untuk menanggapi berbagai kemungkinan di masa yang akan datang, karena sifatnya yang tidak pasti dan menghadirkan berbagai tingkat probabilitas. Salah satu upaya untuk menciptakan sumber daya air berkelanjutan adalah dengan yang pertama, perencanaan, yang kedua, perancangan, dan yang ketiga, pengoperasian. Dalam hal ini diperlukan beberapa upaya, di antaranya, satu, yaitu memperkenalkan manajemen adaptif pada Integrated Water Resources Management atau IWRM. Dalam hal ini mencakup beberapa langkah-langkah, di antaranya mencari strategi yang kuat, merevisi aturan keputusan ekonomi dengan optimalisasi pengelolaan sumber daya air, dan strategi adaptif, serta peran computer-aided process. Yang kedua adalah diversifikasi sebagai prinsip inti pengelolaan air adaptif. Dalam hal ini berupa tindakan adaptif terhadap peristiwa yang tidak terduga. Dan yang ketiga adalah menciptakan institusi yang mudah beradaptasi dan fleksibel yang disertai oleh beberapa misi yang dapat meningkatkan institusi itu sendiri. Dan yang terakhir adalah mengkomunikasikan risiko dan ketidakpastian yang meliputi 3 hal, yaitu media influence, menguraikan ketidakpastian dan risiko, dan komunikasi yang ditargetkan. Selanjutnya adalah investment and financing in water for a more sustainable future. Seperti yang kita tahu, air menjadi salah satu aspek penting dalam hal pembangunan berkelanjutan. Akan tetapi, pembiayaan terhadap air ini masih belum maksimal. Salah satu alasan mendasar mengapa pembiayaan air ini belum memadai adalah karena cakupannya yang dipandang terlalu sempit. Padahal sebenarnya air ini dapat menopang berbagai sektor ekonomi, yang mana terancam jika adanya kelangkaan air. Karena itu, prasyarat terhadap pendanaan air harus memadai saat diapresiasi penuh baik secara ekonomi maupun sosial. Investasi dalam air ini dapat diberikan kepada aset fisik maupun aset alamnya. Hal ini dapat membantu mencapai tujuan nasional untuk menghilangkan kemiskinan, kelaparan, dan penyakit. Tata kelola air memiliki tujuan untuk mengurangi ketidakpastian dan risiko. Selain itu, pendanaan terhadap teknologi diperlukan untuk meningkatkan basis informasi terkait air agar dapat menghasilkan keuntungan yang lebih baik. Pendanaan terhadap air ini juga merupakan sebuah bentuk respon terhadap perubahan iklim dan meningkatnya kelangkaan air. Dana yang besar ini diberikan kepada peran swasta, petani dan rumah tangga, serta lembaga subregional lainnya, yang mana dananya tersebut dapat berasal dari keuangan komersial, hadiah maupun proyek. Diversifikasi muncul akibat adanya permintaan rumah tangga dan diperkirakan akan terus meningkat sebagai akibat dari pertumbuhan pendapatan dan peningkatan cakupan layanan. Dalam pembangunan berkelanjutan juga ditemukan sebuah risiko keuangan dan politik yang memerlukan beberapa langkah mitigasi. Salah satunya adalah asuransi dan penjaminan. Asuransi dan penjaminan ini dapat menutupi risiko politik, kontraktual, peraturan, dan kredit dari lembaga pembangunan multilateral maupun bilateral. Semua metode ini dapat memberikan jaminan terhadap variabilitas air agar dapat menghindari biaya infrastruktur baru yang lebih besar ke depannya. Chapter 13 ada responses to risk and uncertainty from a water management perspective,
Nah, yang pertama ada mengurangi ketidakpastian, dilakukan dengan pemantauan, pemodelan, dan peramalan. Adapun langkah-langkahnya yaitu dengan pemantauan rutin dan pengumpulan data dasar, pendekatan multidisiplin, dan integrasi aspek teknis, ekonomi, lingkungan, sosial, dan kelembagaan. Nah, kemudian ada juga perencanaan adaptif dalam mengantisipasi risiko dan ketidakpastian yang fluktuatif. Nah, perencanaan dan manajemen adaptif ini dilakukan dengan evaluasi untuk menguji asumsi dan pembelajaran dari hasil. Terdapat 3 konsep atau prinsip utama dalam pengelolaan adaptif seperti yang ditunjukkan di layar. Kemudian ada manajemen proaktif. Nah, terdapat beberapa tantangan dalam manajemen ini seperti terbatasnya pengetahuan, munculnya kebijakan pengelolaan air yang baru, serta perlunya partisipasi berbagai pemangku kepentingan. Yang kedua, ada mengurangi paparan terhadap ancaman dan menangkal risiko. Dilakukan dengan investasi dalam infrastruktur. Nah, menurut IWMI, pembangunan berbagai proyek reservoir air seperti tangki dan bendungan perlu untuk dilakukan. Kemudian ada rekayasa lingkungan. Lingkungan juga dapat dianggap sebagai infrastruktur, misalnya lahan basah yang dapat mengurangi puncak aliran banjir dan mengasimilasi limbah organik. Kemudian juga ada program lahan basah di Afrika Selatan. Lahan basah memegang peranan penting dalam pengelolaan air mulai pemurnian, penyimpanan, pengisian ulang akhir bawah tanah, dan pengaturan aliran. Dan yang terakhir ada trade-off dalam pengambilan keputusan mengenai air. Membuat kebijakan harus membuat skenario risiko dengan memfaktorkan probabilitas ke dalam pendekatan manajemen atau kebijakan, yang mana setiap hasilnya memiliki konsekuensi yang tidak terduga sehingga pembuat kebijakan cenderung membuat keputusan yang menawarkan manfaat tertinggi dalam keadaan yang tidak pasti. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang respon terhadap risiko dan juga ketidakpastian. Yang pertama dari aspek sosial ekonomi, pertumbuhan ekonomi dan juga pemberantasan kemiskinan pada umumnya berkorelasi positif dengan pemanfaatan air. Hal ini juga akan menyebabkan terjadinya penurunan kualitas air, sehingga diperlukan adanya pendekatan yang lebih ramah lingkungan. Kemudian dari aspek perubahan iklim sendiri, bertanggung jawab terhadap penurunan sumber daya air. Oleh karenanya, diperlukan adanya mitigasi dan juga adaptasi. Terakhir, sektor bisnis pada umumnya berdampak negatif terhadap sumber daya air. Namun demikian, sektor bisnis juga dapat menjadi peluang penyedia sumber daya air. Oleh karenanya, di sini pemerintah berperan sangat penting dalam memberdayakan sektor bisnis melalui insentif yang dapat dikeluarkan melalui kebijakan-kebijakan pemerintah. Kemudian dari aspek risiko sendiri, di sini kita dapat meningkatkan sumber daya air melalui manajemen risiko sektoral, baik dari sektor transportasi, kesehatan, maupun sektor energi. Sebagai contoh dari sektor kesehatan, perubahan menuju gaya hidup sehat dengan mengurangi makan daging maupun menggunakan transportasi publik dapat secara signifikan meningkatkan sumber daya air. Kemudian yang terakhir, melalui aspek mitigasi risiko dan juga ketidakpastian dapat dilakukan beberapa hal, diantaranya adalah pembagian beban antar wilayah atau kerjasama antar region untuk meringankan beban antar wilayah, kemudian perjanjian dan juga kerjasama multi sektor. Baik, demikian yang dapat kami sampaikan dari kelompok kami. Banyak kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.